Iya, jadi kakakku itu kembar 2 cowok, umurnya beda setahun sama aku. Terus aku punya adik perempuan kembar cewek. Perjalanan karir ya. Oke. Perjalanan karir. Aku itu mulai masuk dunia entertainment sebenarnya pada saat aku masih SMP, dan itu emang bukan apa ya, accidentally aja. Jadi kakakku itu dapet tawaran casting untuk iklan, terus aku nemenin, tapi ternyata aku juga ditawarin, terus akhirnya jadi mulai mencoba, terus sempat vakum juga beberapa tahun dan mulai aktif lagi sekitar kurang lebih 3-4 tahun terakhir ini. Dan ya memang sebelumnya apa ya, aku mungkin dapat karakter yang menurut aku masih yang kayak aku aja gitu, misalnya jadi anak SMA, kuliah, atau dengan teman-teman. Dan ini pertama kalinya dapat project Ipar Adalah Maut, dimana aku harus memerankan karakter Ani yang sangat-sangat menjadi public enemy ya sebenarnya. Dan di satu sisi bisa dapat project ini aku senang banget dan bersyukur banget bisa tergabung di sini. Tapi apa ya, perjalanannya itu nggak semulus itu. Awalnya aku sempat ada pikiran untuk nggak ngambil, awalnya sempat ragu lah intinya untuk mengambil project ini. Ada bilang sorry, ini kan banyak kan namamu Davina Karamoy, banyak yang mengaitkan ini kamu adanya Angel Karamoy. Gimana sih mungkin, atau Karamoy itu sebetulnya marga atau seperti apa? Ya, Karamoy itu adalah marga dari Manado, papaku. Dan udah biasa sih kayaknya tiap ke tempat baru selalu ditanya siapanya Angel Karamoy gitu kan. Tapi ya mungkin kalau saudara jauh aku kurang paham, mungkin ada ya keturunan, tapi untuk dalam keluarga besar itu sejauh ini nggak pernah ketemu juga sih gitu. Jadi kayak ya itu cuma marga aja sih, mungkin sama. Tapi sudah terganggu nggak kalau dikait-kaitin ini kamu adanya Angel Karamoy? Apa nggak sih gara-gara Karamoynya itu? Terganggu banget sih enggak, cuman kayak kebanyakan malah banyak orang-orang yang so tahu aja. Mending kalau nanya, kalau ini kadang kayak lagi di make upin, Kak Angel apa kabar? Lo kayak nggak tahu gitu. Iya, kadang udah mikirnya gitu, bahkan udah dia kayak oh ini itu adanya Angel Karamoy, langsung di gitu udah kayak oh bukan gitu. Terganggu berarti maksudnya karena orang kadang orangnya so tahu aja sih. Cuma kalau tanya ya udah biasa sih. Dan aku sering klarifikasi juga, tapi masih aja banyak yang nggak tahu. Iya, nggak tahu. Tapi pengen nggak, maksudnya lepas dari bayang-bayang itu. Ya, aku mau dikenal dengan Davina Karamoy ya, emang gitu. Sebagai Davina Karamoy, jangan maksudnya ya sama siapapun lah, nggak harus menuju ke Kak Angel ya, maksudnya sama siapapun gitu. Lihat ini hijab emang di film aja atau gimana sih? Iya, ini sebenarnya kalau project kedua aku berhijab. Sebelumnya aku juga pernah dapat karakter berhijab di series, dan respon penonton sih sebenarnya pada positif banget, pada mendukung dan lain-lain. Dan emang kebetulan pada saat itu sebelumnya karakternya yang memang dicintai oleh penonton. Kalau sekarang kan berhijab tetapi di hate gitu sama para penonton gitu lah. Kalau menarik, mungkin boleh cerita proses untuk memeluk agama Islam? Waduh, itu panjang banget lagi. Singkatnya aja ya. Tahun berapa waktu itu? Tahun berapa ya? Mungkin kalau dihitung sampai sekarang kurang lebih mau jalan 7 tahun. Jadi dari aku SMA awal SMA lah itu aku memeluk agama Islam. Dan proses aku sampai memeluk agama Islam jujur lumayan lama. Aku pun mencari pun enggak, cuman emang mungkin dikasih tahu ya udah gitu. Ya aku juga udah pernah cerita sih, maksudnya banyak hal-hal yang mungkin kurang masuk akal, tapi itu memang terjadi di aku. Dan emang dari awal pun aku nggak ada sedikit pun untuk mencari lah pada saat itu ya, untuk mencari kayak ini tuh Islam tuh gimana sih gitu. Enggak, cuman emang mungkin ditunjukin Allah tiba-tiba. Contohnya kayak pertama kali wudhu, ini aku masih Nasrani, pada saat aku wudhu kok tiba-tiba kayak pas ngusap kepala kok keluar kayak kerikil gitu loh. Rasanya aku di kamar aja di rumah, kan nggak mungkin kotor ya. Dan itu pertama kalinya aku wudhu dalam hidup aku, dan aku masih memeluk agama sebelumnya. Dan itu di situ mulai selanjutnya mulai banyaklah hal-hal yang kayak doa aku kejaga. Aku baru ngafalin surat pendek kok tiba-tiba karir aku
seminggu bisa dapat 2 project, yang mana biasanya aku bisa 6 bulan sekali dapat project. Iya. Dan itu emang doa yang aku anjurkan lah pada saat itu, dan itu masih memerlukan agama Kristen gitu. Banyak lah pokoknya. Jadi Kita sembuh dari sakit tuh waktu itu gimana? oh iya, itu waktu itu aku panas sampai 41 dan emang nggak ada mood buat makan, lemas banget di kamar. Dan mama pada saat itu sudah muslim, ngasih aku surat Al-Isra. Koreksi ya, waktu itu aku salah. Al-Isra ayat 43 sampai 47. Itu mama aku bilang itu surat benteng. Dan aku kan yang belum bisa ngaji ya, orang masih belum beragama Islam gitu. Dan aku baca Latinnya. Setelah itu gak lama bener-bener panas aku turun drastis. Aku nggak minum obat sama sekali, turun drastis dan langsung bisa makan, langsung bisa balik lagi. Di situ aku mikir pada saat itu ya, kayak kok manjur ya, padahal aku cuma baca, yakinin pun enggak, bener-bener cuma baca aja ya, bismillah. Tapi kok kalau di sini kok aku tiba-tiba manjur, itulah pokoknya. Dan mulai dari situ jadi mulai tertarik, jadi mencoba untuk belajar sholat, tapi masih di agama sebelum belajar sholat. Terus mama aku bilang, iya baca hafalin surat-surat kecil aja, kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan aku baru ngafalin 3 surat itu sama Al-Fatihah ya pastinya. Tiba-tiba dalam seminggu dapat 2 project dalam waktu yang bersamaan. Aku di situ kayak, kok apa yang aku doa langsung didengar. Padahal aku belum memeluk ya, aku belum meyakini 100% gitu. Masih apakah ini benar jalan aku gitu, lagi mencari lah. Dan ya akhirnya setelah beberapa kejadian, entah kenapa selama meluk aku merasa lebih tenang, merasa lebih yakin aja, percaya. Ini ya namanya kepercayaan ya, emang harus dipercayain banget gitu, emang yakin. Dan ya alhamdulillah bisa meluk agama. Dan memang orang tua ada perbedaan agama juga Ya, berarti nggak masalah untuk papa? enggak sih sebenarnya, nggak masalah. Legalitas sendiri sebenarnya. Dan pun dari mama, kakak, papa nggak pernah ada kayak, kamu masuk ini ya, kamu masuk ini, kamu harus itu, enggak. Dan termasuk kakak adik aku kan juga malas ya. Itu kita punya jalan masing-masing, jadi nggak dalam waktu bersamaan semua langsung muslim gitu misalnya. Jadi kayak adik dulu, mama ikut, terus kakak, dan kakakku kembar juga nggak barengan, jeda berapa bulan. Dan yang terakhir memang aku di keluarga. Nah itu menarik, keluarga kembar semua ternyata. Iya. Kamu yang bertanggung gimana tuh ceritanya? Iya, jadi kakakku itu kembar 2 cowok, umurnya beda setahun sama aku. Terus aku punya adik perempuan kembar cewek, dan aku harusnya kembar 5. Cuman 4 bulan setelah di USG, ternyata 2 kembaran aku mati kembang, sisa 3. Pada saat bulan ke-9 lahir semuanya, tapi yang berkembang cuma aku. 2 kembaran aku tuh masih jadi janin, pokoknya nggak utuh aja gitu. Karena waktu kakakku masih umur 5 bulan bayi, mamaku langsung isi aku. Jadi harusnya kalau lahiran sesar kan ada jaraknya, jadi nggak berkembang, segugur lah. Tapi ya jadinya aku sendiri, aku punya adik perempuan kembar 2 cewek, punya kakak laki-laki kembar cowok.